KM itu ya, kalau yang sepanjang yang saya pahami dari Anies tidak secara diametral menolak di KM, enggak begitu. Tetapi dia mempertanyakan, ya kan, sebuah kebijakan atau policy negara di mana budget terbatas, problem banyak, ya kan, sekolah rusak, stunting dan lain sebagainya. Kita yang namanya APBN kita itu dari tahun ke tahun masa pemerintahan Jokowi itu defisit terus. Mungkin defisitnya sekarang 1.000 triliun defisitnya. Selalu ditambal dengan utang. Nah, sementara kita tahu bahwa biaya IKN itu mahalnya minta ampun kan begitu. Dia berpikir misalnya, ya kita kan ini kan matter of priority, soal prioritas. Kalau kita pakai ekonomi rumah tangga misalnya, Anda punya budget yang terbatas, pilihannya menyekolahkan anak atau beli BMW kan begitu, ya kan? Ini skala prioritas. Tapi apakah kota itu akan dibangun? Kalau misalnya kita lihat visi dan misi Anies, tidak hanya satu kota yang dia mau bangun, 14 kota. Jadi dia ingin membuat benefit sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya ada satu kota dianggap center of excellence, sementara kota yang lainnya pinggiran semua, maka tidak ada gunanya kalau kita bicara soal pemerataan. Karena itu yang dibangun itu adalah semakin banyak kota, tentu dengan tadi ada soal environmental perspektifnya, ya kan, etika lingkungan dan lain sebagainya. Nah, karena itu, misalnya Anies terpilih, bagaimana dengan IKN? Ya pasti akan dikaji. Ya, kita nggak usah bicara undang-undang kan bisa diubah. Tapi akan dikaji, apakah proses pembangunannya itu akan dipercepat, diperlambat, ditunda atau diapakan. Nah itu semua harus ada yang namanya scientific approval-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak ada scientific approval-nya, ya itu kan namanya emosi. Dan itu tidak hanya soal IKN, tapi terkait dengan semua kebijakan yang ada di Republik ini yang sudah dibuat di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Contoh misalnya, bagaimana kelanjutan pembangunan jalan tol, bagaimana kemudian kelanjutan revitalisasi pelabuhan yang mangkrak, misalnya Kuala Tanjung, misalnya Kertajati dan lain sebagainya. Semuanya pasti akan dalam taraf evaluasi dengan melihat kondisi yang ada. Kan nggak mungkin zero sum game. Misalnya Anies pernah ngomong mengenai pembangunan double track kereta api misalnya. Nggak mungkin dengan tiba-tiba dia kemudian bicara tentang kereta api aja lalu kemudian men-zero sum game-kan jalan tol. Karena jalan tol itu jalan yang sudah ada. Ya kan? Nah, cuman masalahnya adalah kita ingin kesetaraan dan keadilan. Ya kan? Jalan tol oke, tapi belum lengkap. Karena jalan tol kan baru bisa dilalui orang yang punya mobil, tapi jalan desa-desa dan lain sebagainya. Jadi harus paham komprehensif modelnya ya, cara pandangnya.